Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Rut pasal yang ketiga, ayat yang keenam sampai dengan ayat yang ke-10. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah puas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelek itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapnya lah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam dengan terkejut, terjagalah orang itu lalu meraba-raba ke sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau itu? Ini? Jawabnya, aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan yang anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kalau adat sekarang tidak baik ya, tapi ini dulu wanita datang ke pria yang wajib menebus atau wajib menikahi salah satu yang punya hak untuk menikahi janda ini, dan malam-malam didatangi tidur di bawah kakinya. Nah, ya kalau zaman sekarang, wah ini apa ini? Wanita kurang baik ya, tapi ini adat zaman dulu dan dalam kisah ini tidak terjadi apa-apa. Nah, kalau sekarang mungkin bisa terjadi apa-apa ya, tapi ini tidak terjadi apa-apa. Yang jelas di sini dikatakan wanita datang kepada pria. Nah, kalau sekarang mungkin boleh juga ya wanita mengatakan I love you lebih dulu ya. Tapi ini memohon untuk menikahnya, menebusnya karena memang Boas salah satu daripada orang yang wajib katanya di sini. Berarti ini saudara Elimelek ya, wajib menebus itu. Dan kalau kita lihat jawaban daripada Boas itu untuk menebus, dia mengatakan diberkatilah Tuhan. Jadi Ruth yang masih muda mau ditebus oleh orang yang sudah tua. Katanya Boas memanggilnya masih anakku ya. Itu jadi jauh mungkin umurnya. Dikatakan Ruth itu orang baik, tidak mengejar harta, tidak mengejar pria tua maupun muda tadi, tapi dia menuruti adat yang ada di situ waktu itu. Dia dipuji baik. Nah, kebaikan apa yang dikatakan lebih yang dulu katanya? Mungkin kebaikan yang dulu ya dia melakukan pekerjaan dengan baik dan dikenal dia orang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau cari menantu ya teliti, seiman, tetapi juga orang yang baik-baik. Katanya tidak harta, mengejar harta ya. Wanita yang mengejar harta jangan. Kalau Bapak Ibu punya anak laki-laki atau cucu laki-laki atau teman laki-laki yang minta jodoh ditolongi, carikan wanita yang seiman tetapi juga yang baik, yang tidak
mengejar harta dan juga tidak mengejar nafsu di situ. Jadi inilah kisah cinta yang luar biasa ini. Sama-sama beriman, sama-sama taat akan kebiasaan waktu itu yang diizinkan di dalam Taurat. Dan itulah jalan orang mencari jodoh, itu seiman, cari yang baik-baik, dan tidak boleh berhubungan sebelum resmi nikah. Nah, kalau di sini sebelum resmi ditebus diadakan pernikahan. Jadi mari kita hati-hati menjaga kesucian pernikahan. Tidak boleh ada hubungan di luar nikah. Jadi mari kita bersama-sama menjaga keputusan pernikahan ini di dalam hidup kita, juga mencarikan jodoh anak-anak kita, cucu-cucu kita yang seiman dan yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kisah cinta yang Kau tulis di dalam kitab Rut yang mengajar kami supaya kami mengikuti adat yang sesuai dengan firman-Mu. Biarlah kami menjadi suami istri yang taat kepadamu, putra-putri yang taat kepadamu, supaya namamu menjadi dimuliakan menurut melihat hidup kami. Dan biarlah melalui kehidupan kami berkeluarga menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Ya Tuhan, jadikanlah kami orang yang baik, yang menghargai baik orang miskin maupun orang kaya, orang tua maupun orang muda. Terima kasih Tuhan Yesus, mohon kekuatan daripadamu untuk melakukan hal ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.